Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Margareta Cecilia Boling, NIM saya 7120217172. Oke teman-teman, sekian perkenalan singkat dari saya. Hari ini saya akan membahas tentang kebudayaan dan juga keluarga. Jadi untuk memenuhi TAS saya melalui video dengan topik besarnya yaitu kebudayaan dan keluarga, sehingga ada tema kecil yang saya berikan untuk menjelaskan tema saya ini, yaitu tema saya adalah pengaruh budaya di dalam keluarga terhadap perkembangan anak yang ada di Indonesia. Nah, oke teman-teman, mari untuk mendengarkan penjelasan saya. Nah, teman-teman semua, kita semua tahu bahwa dalam keluarga kita masing-masing itu kita dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di dalam keluarga kita. Jadi, contohnya saya dari kecil sampai saya besar, saya hidup bersama dengan kedua orang tua dan juga kakak-kakak saya maupun adik-adik saya yang lain, sehingga budaya kebiasaan yang diberikan oleh orang tua saya di dalam keluarga saya, dalam satu rumah saya, kebiasaan itu juga terjadi di dalam diri saya. Jadi apa yang kebiasaan yang saya bawa itu menjadi budaya dari dalam rumah saya begitu. Jadi ketika saya bertemu teman saya yang lain yang bukan dari wilayah saya maupun bukan keluarga saya, pasti ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan pikiran, pendapat, komunikasi, dan lain sebagainya. Karena itu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang sudah ada di dalam diri kita, yang kita bawa dari keluarga kita. Nah, teman-teman semua, pengaruh budaya dalam suatu keluarga sangat signifikan dan mencakup aspek kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, tradisi, dan cara pandang yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, itu yang sudah tadi saya jelaskan. Sehingga kita akan melihat bersama bagaimana budaya ini mempengaruhi suatu keluarga. Nah, teman-teman, ini akan dimulai dengan beberapa poin yang berkaitan dengan budaya mempengaruhi suatu keluarga sesuai dengan tema kita, yaitu pengaruh budaya di dalam keluarga terhadap perkembangan anak yang ada di Indonesia. Let's see, kita lihat poin pertama yang akan saya bahas. Nah, teman-teman semua, poin pertama yang saya bahas yaitu berkaitan dengan nilai dan juga norma. Jadi, budaya mempengaruhi suatu keluarga dari nilai-nilai dan juga norma. Nah, seperti apa itu, teman-teman? Oke, teman-teman, jadi budaya menentukan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh keluarga. Ini termasuk nilai-nilai moral, nilai etika, tindakan kita, solidaritas keluarga, rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, serta pandangan tentang pendidikan, tentang pekerjaan, dan juga tentang kehidupan sosial. Jadi kalau di dalam kehidupan kita setiap hari tentunya apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan teman-teman kita, karena perlu kita sadari bahwa kita dan teman kita itu berbeda budaya. Berbeda budaya bukan berarti hanya saja sebatas berbeda suku, tetapi di dalam keluarga kita sendiri juga kita berbeda. Kita mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai nilai-nilai yang berbeda, tindakan etis yang berbeda, rasa hormat yang berbeda, dan juga cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Sehingga ini yang mau ditegaskan dalam poin 1. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke dalam poin 2. Poin 2, budaya mempengaruhi suatu keluarga yaitu dari tradisi dan ritual. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, dalam kita satu keluarga, pasti ada tradisi-tradisi maupun kebiasaan kita yang berbeda dengan orang lain, orang di luar keluarga kita. Sehingga ini yang mau ditegaskan bahwa budaya membawa bersama-sama serangkaian tradisi dan ritual yang memberikan identitas dan kontinuitas kepada keluarga. Ini mungkin mencakup perayaan hari raya, ritual keagamaan, perayaan kelahiran, pernikahan, dan acara penting lainnya yang mengikat keluarga secara emosional dan juga sosial. Nah, teman-teman, berikutnya poin yang ketiga yaitu bahasa dan komunikasi. Nah, bahasa sendiri adalah fondasi budaya yang memfasilitasi komunikasi di dalam keluarga. Budaya tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan cara pandang yang unik dari budaya tertentu.
Dan poin yang keempat yaitu pakaian dan juga kuliner. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam keseharian kita, pasti kita mendapati bahwa kita memiliki teman di dalam keluarganya itu ada yang mempunyai kebudayaan, ada yang mempunyai cara berpakaian yang sangat-sangat sopan, sangat-sangat tertutup. Namun di sisi lain mungkin ada teman-teman kita yang berpakaian sangat-sangat terbuka. Nah, teman-teman, inilah perbedaannya. Jadi perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa ini ada kebiasaan yang sering kita lakukan di dalam keluarga kita, sehingga pada saat kita berpakaian tertutup, lalu kita melihat teman yang berpakaiannya terbuka, kita merasa bahwa itu tidak sopan. Padahal teman kita sendiri menganggap bahwa hal itu sopan-sopan saja karena dia sudah terbiasa dan di dalam keluarganya juga membiasakan hal itu. Begitu juga dengan kita, di keluarga misalkan contohnya di keluarga saya membiasakan saya untuk berpakaian yang tertutup seperti itu. Jadi saya tidak berpakaian yang terbuka seperti itu, teman-teman. Nah, pakaian dan kuliner ini dapat dijelaskan bahwa budaya juga tercermin dalam pilihan pakaian dan jenis makanan yang disukai oleh keluarga. Pakaian tradisional seringkali digunakan untuk merayakan acara khusus atau hari raya, sementara makanan khas menjadi bagian penting dari identitas kuliner keluarga. Nah, yang berikutnya poin yang kelima yaitu identitas dan jati diri. Budaya juga ternyata membentuk identitas kita sebagai seorang individu dan juga identitas keluarga kita. Nah, anak-anak belajar tentang asal-usul mereka, sejarah keluarga, dan tempat mereka dalam masyarakat melalui pengalaman budaya yang diteruskan oleh orang tua dan leluhur mereka. Nah, poin yang berikutnya yaitu pendidikan dan pembelajaran. Budaya memainkan peran dalam cara keluarga mendidik anak-anak mereka. Ini bisa termasuk nilai-nilai yang ditanamkan melalui cerita rakyat atau legenda, pembelajaran tentang tradisi keagamaan, dan penanaman keterampilan sosial dan praktis dalam konteks budaya tertentu. Nah, poin yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan dan konflik. Budaya dapat mempengaruhi cara keluarga memecahkan masalah dan mengelola konflik. Kalau kita melihat, saya memberikan contoh lagi. Contohnya, misalnya begini, kita mempunyai teman yang di saat ada masalah dia mengambil keputusan dengan terburu-buru, dia lebih cepat marah, cepat emosi dan lain sebagainya. Sedangkan teman kita yang satunya, ketika ada dalam masalah, dia mampu untuk menyelesaikan itu baik-baik. Nah, teman-teman, ini ada perbedaan antara dua orang karena tentunya mereka bukan dari latar belakang keluarga yang sama. Mereka berbeda latar belakang keluarga, mereka berbeda latar belakang budaya, sehingga pengambilan keputusan yang mereka alami juga itu konflik yang mereka alami juga akan ada pengambilan keputusan yang berbeda. Ada kemungkinan untuk pengambilan keputusan yang sama, tetapi ada juga kemungkinan untuk pengambilan keputusan yang berbeda karena dilihat dari latar belakang yang juga berbeda. Nah, teman-teman semua, ini ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengaruh budaya di dalam keluarga terhadap perkembangan anak yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa anak dari kecilnya ketika hidup dengan ayah ibunya atau kakek neneknya atau kakak maupun saudara-saudaranya yang lain, ini akan membentuk dia sampai pada dewasa. Jadi sampai kita dewasa itu kita dibentuk melalui latar belakang keluarga kita sendiri. Nah, teman-teman semua, sehingga budaya dan keluarga ini ternyata mempunyai hubungan yang erat. Kalau menurut saya sendiri, budaya dan keluarga ini tidak bisa dipisahkan karena budaya dan keluarga ini sudah menyatu menjadi satu begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak bisa melupakan tentang budaya. Begitu juga dengan budaya, ketika kita berbicara tentang budaya, kita tidak bisa melupakan keluarga karena menurut saya ini sudah menyatu seperti itu. Budaya dan keluarga mempunyai peran penting, mempunyai ikatan untuk menyempurnakan keduanya dalam diri kita secara individu dalam proses perkembangan diri kita. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat juga terkait dengan kebudayaan dan keluarga dengan salah satu rumusan masalah, yaitu bagaimana dengan keluarga dengan dua budaya atau dua suku. Nah, teman-teman, pasti di dalam kehidupan kita, kita sendiri maupun teman-teman kita, orang di luar sana, pasti pernah mengalami ataupun sekarang ada di dalam masa bahwa ada di dalam satu keluarga, tetapi mempunyai dua
latar belakang yang berbeda. Maksudnya bagaimana ya teman-teman? Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Jadi, maksudnya adalah seperti teman-teman ataupun saya lahir di dalam satu keluarga tetapi mempunyai ayah yang latar belakang atau sukunya, budaya sukunya itu berbeda dengan suku dari ibu begitu. Jadi, ayah dan ibu mempunyai suku yang berbeda. Misalkan atau dari daerah asal yang berbeda, misalkan ayah dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan ibu dari Sumatera Utara. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ini sudah ada perbedaan latar belakang budaya di sini. Jadi, suku mereka sudah beda, sehingga cara pandang, lalu dalam keseharian mereka juga pasti berbeda, tetapi setelah diikatkan dalam satu keluarga, itu akan menyatu dan kita sebagai anak-anak akan mendapatkan dua kebudayaan tersebut. Sehingga ini yang juga mau saya jelaskan kepada kita. Jadi, keluarga dengan dua budaya atau dua suku di Indonesia itu menghadapi dinamika yang menarik dan kompleks dalam pengasuhan anak-anak. Sehingga ada beberapa aspek-aspek yang relevan dalam konteks keluarga multikultural di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pembaruan budaya dan nilai. Keluarga dengan dua budaya berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi dari masing-masing budaya yang mereka miliki. Misalnya, mereka mungkin merayakan hari raya dan perayaan keagamaan dari kedua budaya, memperkenalkan anak-anak pada bahasa, makanan, dan pakaian tradisional dari kedua suku. Yang kedua yaitu keterbukaan dan fleksibilitas. Orang tua dalam keluarga multikultural cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan memiliki fleksibilitas dalam memilih elemen budaya mana yang mereka anggap penting untuk diteruskan kepada anak-anak mereka. Dan yang poin yang ketiga yaitu pendidikan tentang keanekaragaman. Anak-anak dalam keluarga ini diberikan kesempatan untuk belajar dan menghargai keanekaragaman budaya, bahasa, tradisi. Ini dapat menguatkan identitas anak-anak dengan kedua budaya yang memperluas pandangan mereka tentang dunia. Dan yang berikutnya, poin berikutnya itu komunikasi yang efektif. Penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak tentang asal-usul budaya mereka. Hal ini membantu anak-anak memahami identitas mereka dan memperkuat rasa bangga terhadap warisan budaya yang mereka miliki. Poin berikutnya yaitu pengelolaan konflik budaya. Tidak jarang keluarga dengan dua budaya menghadapi konflik internal terkait perbedaan nilai tradisi atau ekspektasi antar budaya. Penting bagi orang tua untuk mengelola konflik ini dengan bijaksana dan mempromosikan dialog serta pemahaman yang saling menghormati di antara anggota keluarga. Dan poin yang terakhir yaitu dukungan sosial dan komunitas. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang mendukung keluarga multikultural dapat memberikan dukungan sosial dan sumber daya tambahan untuk mengelola tantangan dan merayakan keberagaman. Teman-teman semua, dengan memahami dinamika kebudayaan dan keluarga yang sangat menarik ini, keluarga dengan dua budaya dan suku di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan memahami, menghargai, dan merayakan warisan budaya yang kaya dari kedua sisi keluarga mereka. Kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita menemukan hal-hal seperti ini, bahwa dalam dua keluarga ada dua suku yang berbeda, latar belakang daerah suku yang berbeda, tetapi di tengah keberagaman ini kita bisa ada di dalam menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, sehingga saya mengajak kita semua melalui penjelasan ini supaya kita terus menghargai perbedaan, dan biarlah perbedaan itu terus kita usahakan agar menjadi perbedaan yang baik, keberagaman yang baik untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya terkait dengan kebudayaan dan keluarga. Ini menurut saya sangat menarik. Semoga ini membawa wawasan kepada kita semua. Terima kasih.